Kalau Bapak lihat, Ani itu lebih bisa diberitahu loh daripada Adi. Maksud Bapak diberitahu yang bagaimana? Itu loh Bu, kalau Ani dan Adi sedang ditegur, yang bisa mendengar teguran itu hanya si Ani. Ya, karena Ani sudah lebih besar dari Adi toh Pak. Nanti juga Adi lama-kelamaan kalau ditegur bisa menerima dan mengerti. Nah, menurut Bapak tidak begitu Bu. Adi kan laki-laki, harusnya malah lebih baik. Semua anak perlu waktu Pak. Bu, Bapak ini lagi mikir, bagaimana kalau kita belikan hadiah untuk Ani? Untuk apa Pak? Ya, karena Ani anak penurut, supaya Adi tahu dan dia bisa contoh kakaknya. Ibu tidak setuju. Nanti malah Adi iri dan malahan tidak mencontoh kakaknya, tapi malah marah pada kakaknya. Enggak Pak, tidak perlu. Loh, kan harus dicoba Bu. Pak, kita tidak boleh membeda-bedakan anak. Sudah, kalau mau beri hadiah mending ada alasan. Pada saat mereka ulang tahun atau Natalan, atau ketika mereka berprestasi. Itu malah lebih baik. Kita harus jadi orang tua yang bijak, Pak. Ingatlah cerita Yusuf. Coba kita lihat dulu ceritanya. Hai teman-teman, aku akan bercerita tentang salah satu anak Yakub. Anak ini sangat disayangi oleh Yakub. Betul, dia adalah Yusuf. Simak ceritanya ya. Di padang rumput yang hijau, Yusuf sedang menggembalakan domba bersama kakak-kakaknya. Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh ayah mereka. Bahkan Yusuf diberikan jubah yang sangat bagus dan mewah oleh ayah mereka. Selain itu, Yusuf adalah anak yang baik karena selalu mengingatkan kakak-kakaknya agar tidak berbuat jahat dan akan melaporkan ke ayahnya apabila kakak-kakaknya tidak berbuat baik. Tetapi karena hal itu, Yusuf menjadi semakin dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf 2 kali bermimpi dan menceritakannya kepada kakak-kakaknya. Tetapi karena hal itu, Yusuf semakin dibenci oleh kakak-kakaknya karena mimpi itu mempunyai arti bahwa suatu saat nanti Yusuf akan menjadi lebih hebat dari kakak-kakaknya. Teman-teman, pada suatu ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke Sikem melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada seseorang untuk mengetahui di mana tempat kakak-kakaknya berada. Ternyata mereka sudah pergi ke Dotan. Sebelum Yusuf sampai di Dotan, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Untunglah Ruben si sulung kakak pertama Yusuf mencegah mereka sehingga mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Sesampainya Yusuf di Dotan, karena mereka tidak jadi membunuh Yusuf, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Saat kakak-kakak Yusuf sedang beristirahat dan makan, tiba-tiba terlihat oleh mereka sebuah kafilah orang Ismail perjalanan dari Gilead ke Mesir. Muncullah ide untuk menjual Yusuf. Maka ketika beberapa pedagang Midian lewat, mereka pun mengeluarkan Yusuf dari sumur dan menjual Yusuf. Teman-teman, ketika penjualan Yusuf, Ruben tidak ada. Jadi begitu ia tiba di sana, ia kaget dan bingung. Ia khawatir apabila nanti ayah mereka bertanya tentang Yusuf. Mereka pun bermaksud untuk membohongi ayah mereka dengan berkata bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Mereka pun mengambil jubah maha indah Yusuf dan dicelupkannya ke dalam darah kambing yang sudah mereka sembelih sebelumnya. Ini cara agar mereka dapat meyakinkan ayah mereka tentang kematian Yusuf. Melihat bukti yang dibawa oleh anak-anaknya, Yakub merasa sedih dan berkabung setiap hari.
Sementara itu, di Mesir, orang-orang Ismail menjual Yusuf kepada Potifar. Teman-teman, mari kita belajar dari cerita hari ini. Kita tidak boleh berbuat hal yang tidak baik, berkata bohong, malas, dan tidak taat kepada mereka. Orang tua kita tentu sangat sedih. Lihatlah Yakub, ia harus bersedih setiap hari karena cerita karangan bahwa Yusuf telah dikekang oleh binatang buas. Orang tua kita tentu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berkata benar, rajin belajar, dan lain sebagainya, agar kita dapat menggapai masa depan dengan baik. Seperti kisah Yusuf selanjutnya, dia akan menggapai masa depan dengan baik. Kita akan mengetahui petualangan Yusuf selanjutnya ya, tetapi di episode berikutnya. Ikuti terus Jumat Ceria. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Nak, Bapak mau beritahu beberapa hal tentang Yusuf sebagai pengetahuan untuk kalian ya. 1. Nama Yusuf atau Yosef dalam bahasa Inggris itu artinya Tuhan menebakkan. 2. Yusuf itu berumur 17 tahun ketika dijual oleh saudara-saudaranya loh. 3. Yusuf diberi jubah maha indah. Bahasa Ibraninya sonet pasim, artinya beraneka warna atau bertangan panjang. Jadi jubah Yusuf itu adalah jubah yang terdiri dari berbagai macam-macam warna, dan tangan jubahnya itu pasti panjang sampai ke tangan menutupi kaki. 4. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Artinya Yusuf nanti itu akan menjadi budak. Nah, yang kelima, Yusuf itu dijual kepada orang Ismail atau saudara Midian seharga 20 shikal perak. Dan keenam, yang terakhir ya, Pak Jemaah mau kasih tahu, Potifar itu seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja yang membeli Yusuf dari orang Midian itu. Nah, sampai di sini dulu tentang Yusuf ya nak-nak. Episode berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Ikut berkreasi di episode 14 yuk. Lihat videonya dulu.
Ayo, kalian pasti bisa membuatnya. Dan pasti ada satu hadiah menarik untuk yang terbaik. Nah, Bapak ini sebenarnya bukan mau pilih kasih, Bu. Iya, Pak. Ibu mengerti maksud baik Bapak. Tapi Adi kan masih kelas 5 SD. Masih anak-anak. Kalau kita istimewakan kakaknya, dia akan berpikir kita membedakan. Iya sih, iya, benar juga sih, Bu. Adi pasti akan bisa lebih baik. Mari kita sama-sama mengajari Adi. Setuju kan, Pak? Setuju, Bu. Setuju saya. Untuk bocah-bocah di rumah, ayo seperti Yusuf, mau taat kepada orang tua dan melakukan kejujuran. Taat dan jujur adalah bekal untuk masa depan. Sampai jumpa di episode minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.